Kalau kemarin anak-anak kita, wah sudah luar biasa semangat ya, Bapak Ibu mengikuti kegiatan. Kita punya yel-yel ya. Semangat pagi anak-anak, jawabnya bagaimana? Pagi, pagi, pagi. Pagi. Luar Pagi, biasa. luar Wah, biasa. ya pagi-pagi luar biasa. Ya Bapak Ibu anak-anak kami sungguh bergembira sekali selama hari Senin sampai Jumat kemarin yang lalu ya bersama dengan anak-anak kita sudah melewati kegiatan pengenalan lingkungan sekolah hingga sampai pada hari ini Bapak Ibu anak-anak kegiatan webinarnya berbeda ya. Kalau biasanya itu orang tua saja, nah hari ini kita mengundang juga anak-anak. Jadi hari ini orang tua bersama dengan anak-anak. Nah, Bapak Ibu, memang ini merupakan bagian dari kerinduan kami seperti yang tadi disampaikan, harapannya melalui kegiatan ini kalau kemarin anak-anak itu sudah diajak Bapak Ibu ya untuk menjadi anak-anak yang mandiri, semangat, jujur, rajin, disiplin dan bertanggung jawab. Juga di acara karakter building hari Jumat kemarin, mereka juga sudah dibekali begitu Bapak Ibu ya untuk siap menjalani pembelajaran dengan sikap ceria, kemudian tekun dan siap bekerja sama. Nah, Bapak Ibu, kita sama-sama mengetahui masa PJJ ini anak-anak bersama dengan Bapak Ibu di rumah. Karena itu kami juga mau mengajak anak-anak bersama dengan orang tua juga bisa menjadi tim yang solid, begitu ya, tim yang solid dalam menjalani masa PJJ ini dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu, jadi nanti kalau kemarin itu anak-anak sudah dibukakan wawasannya mengenai sekolah, mengenai SMPK 5 Penabur, nanti untuk Bapak Ibu akan ada waktunya kita juga menyampaikan hal-hal terkait mengenai kurikulum, administrasi, dan sebagainya pada saat pertemuan orang tua di tanggal 31 Juli mendatang. Ya Bapak Ibu, jadi hari ini acaranya khusus buat kita bersama dengan anak, ya Bapak Ibu bersama dengan anak, kita bisa berbincang bersama, kita bisa mendapatkan hal-hal yang berguna buat kita semua dari Ibu Rahel. Nah Bapak Ibu, saya mungkin akan memperkenalkan sedikit ya mengenai Ibu Rahel. Ya, Ibu Rahel Kalista ini Bapak Ibu, beliau adalah kalau nama tadi sudah ya nama lengkapnya Ibu Rahel Kalista, FD Hersa Aritonang, psikolog. Nah, Bapak Ibu, Bu Rahel telah menempuh atau melewati proses studi di S1-nya Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha Bandung, kemudian melanjutkan di program Pascasarjana Magister Profesi Psikologi, Konsentrasi Psikologi Pendidikan Universitas Pajajaran Bandung. Ibu Rahel juga banyak membawakan materi-materi ya Bapak Ibu ya, webinar-webinar khususnya di masa pandemi ini. Wah, ternyata juga cukup banyak kesibukan Bu Rahel ya Bu ya. Dan Bu Rahel memang banyak sekali menyampaikan materi-materi seputar keluarga, kemudian anak-anak baik dari usia dini, remaja juga sampai SMA ya Bapak Ibu ya. Dan Bu Rahel juga Bapak Ibu sehari-harinya praktek sebagai psikolog di Rumah Sakit Bella Bekasi, juga di Rumah Sakit Siloam, juga di Klinik Mitra Setia Medika Harapan Indah. Kami beberapa kali juga sempat ya Bu Rahel ya kita bekerja sama dalam menangani beberapa anak dan kami sangat terbantu, orang tua juga sangat terbantu. Demikian Bapak Ibu, Bu Rahel akan bersama-sama dengan kita untuk mendiskusikan begitu ya bagaimana kita bisa bersama dengan anak ya bisa melalui berbagai hal dengan baik dan dengan penuh sukacita. Nah, Bapak Ibu, nanti selama pemaparan materi ya juga akan ada aktivitas nanti ya bersama dengan anak. Bapak Ibu boleh menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat di Zoom atau juga melalui WhatsApp ke nomor 0813 1107 2739. Enggak cuma Bapak Ibu aja ya, Bapak Ibu, anak-anak juga boleh. Ya, kan ini pesertanya orang tua dan anak. Jadi, kalau nanti ada pertanyaan boleh diketik ya di kolom chat Zoom atau juga di WA ke nomor 0813 1107 2739.
Nanti setelah pemaparan materi dan aktivitas, kita akan ada kegiatan tanya jawab. Di situ kita akan Bu Rahel akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik, Bapak Ibu, itu saja. Kita akan langsung ya masuk dalam kegiatan kita yang tentunya akan menarik juga hari ini ya, karena spesial anak bersama dengan orang tua. Together we can. Saya serahkan ke Bu Rahel. Silakan Bu Rahel. Maaf Bu Rahel, belum di unmute. Ya. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Tuhan berkati semua ya dengan kesehatan dan kekuatan. Gitu. Tuhan selalu kasih kita kekuatan untuk menjalani setiap harinya. Walaupun sekarang lagi pandemik, pelan-pelan aja tapi nyampe ke hari berikutnya. Pelan-pelan aja tetap nyampe ke hari berikutnya. Tuhan kasih kekuatan terus senantiasa. Oke, sebelum kita mulai, karena di sini pesertanya orang tua dan siswa, maka kita mencoba untuk mensimulasikan PJJ ya, yang selama ini akan di beberapa waktu ke depan akan dilakukan oleh siswa dan orang tua di rumah gitu. Anggap aja ini kayak PJJ gitu, bukan kayak webinar ya. Jadi pertama kali mungkin akan dipersiapkan, saya coba untuk runut gitu ya, berdoa bareng di rumah gitu sebelum mau PJJ dengan kesibukannya mandi, makan dan lain-lain, lalu berdoa. Dan jangan lupa kita sama-sama yuk, kita berdiri sama-sama, kita mau seperti brain gym gitu. Jadi anak-anak dikasih brain gym juga sebelum sekolah supaya dia semangat ya, fokus ya gitu. Nah, ya mudah-mudahan kelihatan. Nah, kita brain gym-nya Bapak Ibu nggak usah repot-repot, nggak usah lama-lama, cukup 3 menit aja gitu. Nah, pertama tangan kita gunakan semua anggota tubuh kita, tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanannya di pusar ya, pusar tubuh begitu. Kita di pusar, posisinya begini. Ya, posisinya rata seperti ini. Tangan kirinya di pangkal leher. Pangkal leher kan, di leher kan ada cegokan tuh. Terus ada tulangnya. Nah, kita tekan di situ. Tapi tekannya nggak usah terlalu keras ya. Tekan aja begitu. Anak-anak juga nanti diperhatikan. Ibu bapaknya juga memperhatikan anak-anak. Jadi sekalian kita brain gym, sekalian kita bonding gitu. Lihat kontak matanya sama anak-anak. Anak-anak tuh udah siap apa belum? Udah senyum apa belum gitu. Nah, seperti ini pada ada 2 gerakan. Gerakan satu set pertama seperti ini, terus matanya ke kanan dan ke kiri sambil mengatur nafas. Jadi nafasnya diatur, ditarik, tahan, keluarkan gitu. Ya, hitungan 5 atau 3. Jadi pada saat menarik 3 hitungan, dikeluarkan juga 3 hitungan. Kalau menariknya 5 hitungan, maka dikeluarkan juga 5 hitungan. Saya coba 5 hitungan ya. Jadi, ayo sama-sama tarik nafas dulu, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, tahan, keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Nah, seperti itu nanti, tapi dengan gerakan mata ke kanan, mata ke kiri. Gitu. Ya, coba kita mulai sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Oke, cukup. Tangan di bawah lagi. Nah, seperti itu eksperimen. Wah, jago-jago semua nih. Nanti yuk, kita sekarang udah bisa kan? Kita pakai hitungan sekarang, kanan kirinya 8 kali ya. Kanan tarik nafas, kiri buang nafas. Kanan tarik nafas, kiri buang nafas. Itu satu set pertama. Yuk, mulai lagi yuk. Tangannya begini. Nah, tangan kanannya di pusar, tangan kirinya di pangkal leher. Kita mulai ya, 8 kali. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Selesai. 1 set. Jadi matanya aja digerakin ke kanan ke kiri. Nggak usah kepalanya kanan kiri ya. Nah, sekarang set yang kedua. Tangan kanannya masih, tapi posisinya lurus ke bawah. Menutupi pusar kita, titik tengah badan kita, lalu tangannya posisinya ke bawah. Tangan kiri tetap 2, posisinya di bawah bibir bawah. Nih, pas di bawah bibir bawah. Tak, ada bolongan. Oke, ditekan. Nanti sama seperti tadi, cara bernafasnya sama, mengeluarkannya sama, tapi matanya sekarang ke atas ke bawah. Ya, 8 kali hitungan sama ya. Mulai. Atas, bawah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selesai. Oke, tarik apa namanya ke atas sih, bawain, lalu sampai di bawah. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti kita silakan duduk kembali. Terima kasih untuk olahraga ya pagi-pagi ya. Yang belum olahraga, kita olahraga di sini. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi usahakan PJJ ini menjadi sukacita terus sehingga otak itu nanti menstimulasi hormon-hormon yang akan membangkitkan gairah semangat gitu. Sehingga anak kita juga happy selama pelajaran online-nya, jadi lebih semangat, lebih ceria dan masuk semua ya pelajarannya dan bisa dipahami gitu. Jadi kita coba untuk walaupun situasinya online tetap bisa sukacita, tetap bisa semangat untuk anak-anak kita dan untuk kita juga kesehatan mentalnya. Oke, tanpa panjang lagi saya mulai share screen ya. Sip, saya akan mulai. Oke. Oke, mudah-mudahan jelas ya, Bapak Ibu. Sip. Pertama, kita akan mencoba mendiskusikan together we can. Memang together we can, bukan hanya orang tua, siswa, tapi juga sekolah. Kita sama-sama, kita satu tim sekarang. Gitu. Kalau dulu waktu tatap muka mungkin kita menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Tapi dengan ini the blessing of pandemic ini ya tetap kita harus mencari blessing setiap kejadian. Kita bisa bersama-sama sekarang. Sekolah, orang tua di rumah, dan juga anak-anak bersinergi semuanya. Untuk apa? Untuk pengembangan potensi anak di masa pandemi. Tetap, jadi tujuannya dari webinar ini, kita jangan khawatir gitu, oh anakku nggak ada di tatap muka lagi, nanti penurunan optimalisasi dari perkembangan berpikirnya, perilakunya, nanti ada penurunan dan lain-lain. Enggak, gitu. Tetap sekolah, tapi cuma tempatnya. Nah, yang perlu diperbaiki, yang perlu distimulasi, dirangsang adalah lingkungannya kita. Oke, ya kita lanjut. Nah, sebelum ke arah sana ya jauh, kita sama-sama menapaki pelan-pelan perbedaan SD dan SMP. Anak kita di kelas 7 ya, 1 SMP. Kalau zaman saya 1 SMP, sekarang kelas 7. Nah, perbedaan SD dan SMP adalah di mananya sih? Mungkin Bapak Ibu udah pernah tahu kan ya, banyak sekali mungkin parenting atau buku-buku atau Google sekarang perbedaan SD dan SMP, baik dari pengalaman juga gitu. Tapi yang paling penting perbedaan SD dan SMP adalah di peningkatan pertumbuhan life skill anak dan pengurangan otoritas orang tua. Gitu. Itu 2 hal yang paling penting. Jadi kemampuan keterampilan hidup anak tuh harus meningkat dan pengurangan otoritas orang tua. Jadi artinya otoritas orang tua makin menurun gitu. Jadi kalau Bapak Ibu tahu semboyannya Ki Hajar Dewantara ya, Ingarso, Sungtulodo, Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Itu setiap tahapan perkembangan anak, orang tua memiliki polanya atau perannya gitu. Nah,
makin lama makin mundur, jangan makin lama makin maju. Bukan dari yang di depan, di tengah, lalu di belakang. Nah, sekarang kita udah mulai nih di tengah-tengah nih, Bapak Ibu. Gitu. Kita melihat apa yang kita udah kasih waktu SD ya, arahan bagaimana cara PJJ, terus apa namanya, disiplin makan gitu, minum, tidur dan lain-lain. Itu kita lihat sekarang bagaimana anak bisa berdinamika sendiri gitu. Nah, life skill-nya apa? Nah, yang harus ada di kita orang tua itu lihat apa ya nilai-nilai yang saya sudah mau tanamkan ke anak selama ini. Oke, life skill yang paling penting tadi Bu Olive juga udah menyampaikan ya lewat karakter building-nya selama seminggu ini. Disiplin, betul, jujur, rajin, tanggung jawab, percaya diri, berani, semangat. Yang paling utama dari semuanya itu kemandirian. Gitu. Jadi anak kita life skill-nya yang kita lihat nih nilai-nilainya, anak kita udah punya nilai kedisiplinan belum? Kejujuran belum? Rajin tekun ya, setiap hari mengulang gitu. Nah, tanggung jawab sama meja belajarnya sendiri aja bisa selesai PJJ. Nah, percaya diri, berani, semangat, dan kemandirian. Nah, ketika itu sudah kita amati mana yang belum kita tingkatkan, sambil kita mengurangi otoritas kita, tidak disuruh lagi, tapi bagaimana mendekati anak dengan peran kita sekarang yang ada di tengah-tengah, yaitu kita berdiskusi, gitu, ngobrol. Ada kesulitan apa hari ini? Gimana? Happy gak? Sukacita gak? Tetap ya sukacita ya, seperti itu. Udah kayak temen gitu artinya. Tapi tetap dengan otoritas kita sebagai orang tua, yaitu merawat dia, memperhatikan, mengobserv ya, sebagai observa. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang dua hal yang membedakan antara SD dan SMP, Bapak Ibu. Melihat life skill anak kita dan otoritas peran orang tua makin berkurang. Seperti apa sih? Nah, seperti ini secara teori. Dari 0 tahun, misalnya sampai 20 tahun saya ambil dia bekerja ya, artinya dia sudah menjadi dewasa awal. Nah, di sini otoritas orang tua makin lama tuh makin mengecil, semakin tinggi semakin mengecil. Sedangkan life skill anak semakin besar usianya semakin berkembang, meningkat semua. Gitu. Jadi harus dilihat life skill-nya bukan otoritas kita. Gitu. Jadi misalnya anakku ini kalau parenting kan suka banyak ya ide-ide baru gitu yang kita dapetin. Tapi saya selalu mengingatkan, parenting itu bukan sebagai patokan, ya. Jadi tetap patokannya adalah kepada keadaan keluarga kita yang sebenarnya. Misalnya di parenting kayak begini, otoritas orang tua makin menurun. Oke, tapi kita lihat ke lingkungan kita sebenarnya. Udah sampai mana di nilai-nilainya? Oh, dia tanggung jawabnya belum. Oke. Mama di masalah tanggung jawab ini masih akan membantu kamu ya, gitu. Masih akan mengingatkan kamu ya, gitu. Jadi nggak semuanya, tetap lihat nilai-nilainya, gitu. Sesuai dengan keadaan anak. Karena anak kita kan unik ya, dia punya mana yang dominan, mana yang lebih kurang kan. Kita support yang bagian kurangnya. Kalau yang udah dominan, yang udah bagus, misalnya disiplin, udah mau mendengarkan PJJ, buka kamera terus dia mau mendengarkan ya syukuri itu gitu. Ya, tapi di bagian-bagian yang masih kurang kita support lagi. Gitu. Jadi tetap melihat, selalu jadi observer sejati bagi anak. Gitu. Nah, pembelajaran online di masa pandemik memang ada pro kontranya, Bapak Ibu. Gitu. Pro kontranya apa sih pembelajaran online? Saya banyak menerima konsulan kalau misalnya, aduh saya takut nih anak saya jadi nggak ngerti gitu. Terus banyak satu kelas, gitu. Terus nggak dengerin. Gitu. Kadang-kadang gurunya jadi kambing hitam juga ya gitu. Gurunya nggak bisa menjangkau 37 anak, 32 anak gitu. Nah,
Oke, kita bukan berbasis pada itu saja, tapi banyak hal yang bisa kita optimalkan, gitu. Seperti di rumah, bagaimana apa namanya pada saat memulai pelajaran, gitu. Kita sukacita apa enggak? Kita memberikan semangat enggak ke anak. Nah, kalau pada saat memberikan semangatnya kayaknya kurang deh memberikan semangat hari ini, gitu. Nah, berarti harus dibuat semangat supaya anak tidak sensitif pada saat suaranya nggak didengar sama guru. Bu, nggak didengar-dengar kan. Ah, ibunya mah nggak dengerin aku, dia mah dengerin si A doang gitu, yang B enggak gitu. Saya enggak gitu. Nah, supaya nggak sensitif seperti itu, anak tetap fokus pada pembelajaran. Nah, apa aja ya pro dan kontranya? Seperti itu. Tujuannya yang harus diingat adalah tetap optimalisasi perkembangan berpikir dan berperilaku anak supaya tetap berjalan baik, mau baik online maupun tatap muka. Kita memang pada dasarnya nanti pengennya ya Bapak Ibu, harapan itu selalu ada. Di Alkitab juga dibilang harapanmu yang menyelamatkanmu. Nah, oleh karena itu kita tetap ke tatap muka, tapi tatap mukanya kita harus punya frame yang baru nih Bapak Ibu. Jangan tatap muka sebelum pandemi, tatap mukanya setelah pandemik, tatap muka era baru gitu. Kita harus lihat keadaan sekolah cuci tangan, terus pakai apa namanya blok-blok seperti itu mungkin nanti gitu. Tapi kita akan berjalan ke sana. Nanti yang sekarang kita hadapin adalah online gitu. Nah, seperti apa tatap muka misalnya zaman pandemik nanti? Nah, seperti ini misalnya kita persiapkan hand sanitizer gitu, masker. Nah, oleh karena itu sekarang kita persiapkan anak kita mampu memakai masker dengan nyaman gitu. Walaupun lagi keluar, dia bisa memakai masker dengan baik. Itu juga salah satu nilai kedisiplinan dan tanggung jawab memakai masker ya untuk dirinya sendiri baik maupun orang lain gitu. Nah, pada saat di apa namanya di rumah juga begitu, misalnya ada orang yang sakit, batuk-batuk udah langsung pakai masker. Jadi secara apa namanya skematis frame-nya anak tuh udah ada ketika ada yang batuk, ketika saya di luar rumah, saya harus menggunakan perlengkapan saya supaya saya selamat dan juga orang lain. Gitu. Nah, ini apa namanya tatap muka. Kalau tatap muka tetap kita akan ke sana, cuman kita akan lebih uh, fokus kepada apa yang kita lakukan sekarang, yaitu online learning. Mungkin online learning ini tugas jadi numpuk ya Bapak Ibu ya, bukan hanya tugas anak ya, anak-anak ya. Nah, kalau di rumah tuh perasaan tuh jadi banyak deh, udah les ya enggak. Nah, terus udah gitu tugas PR les, PR sekolah, nanti PR-nya tiap hari due date-nya kapan gitu kan. Langsung kapan ya due date-nya? Oh, masih seminggu lagi. Diulur-ulur lama-lama banyak numpuk. Nah, belajar kurang kondusif kalau di sekolah kan belajarnya di meja, di kursi, jelas gitu, Bapak Ibu gurunya ada. Kalau ini kan bisa di tempat tidur gitu, bisa di ruang tamu, ruang makan yang ada. Nah, terus sinyal juga sering nggak ada, terus nggak paham materinya gitu. Nah, ini kalau kita fokus sama yang ini, maka jadinya masalah, nggak selesai-selesai gitu. Tapi kita harus sadar sekarang, oke, aku suka dengan tatap muka, aku rindu sama teman-teman aku, ya pasti begitu. Karena saya juga rindu, kangen sama teman-teman, sama sekolah gitu. Tapi yang kita harus sadarkan ke anak adalah masa sekarang bisa di rumah melampiaskan kekangenan, misalnya lewat virtual, lewat Zoom, dan lain-lain. Yang penting apa? Yang penting kita memberikan kesadaran yaitu adanya hybrid learning. Nah, yang diusahakan oleh sekolah zaman sekarang ini hybrid learning, blended learning. Jadi anak-anak tetap bisa adaptif ya, bisa menyesuaikan diri ya anak-anak ya, walaupun pakai virtual sekarang, yang tadinya susah sekarang udah jadi seneng kan, happy kan gitu, udah hampir 2 tahun berjalan, udah enak. Mungkin guru-guru ngasih visualisasi juga udah mulai tersistematis gitu, udah sistematis.
Terus orang tua juga udah mulai ada kerangkanya, polanya jam segini. Kalau misalnya yang bekerja masih bekerja, dititipin ke oma opa atau di mana terus tetap bisa memantau dengan email. Semakin dibantu, semakin kita menuju ke era baru, semakin menuju ke era baru. Ada bagusnya juga bagi bagi kita ya, bagi saya orang tua, bagi sekolah, bagi anak-anak, ada hal yang baru. Nah, setiap hal yang baru itu menumbuhkan semangat baru sebenarnya. Nah, gitu. Jadi kita untuk saat ini sadarkan anak-anak juga ya, anak-anak yang ada di sini, sadarkan diri kita bahwa kita belajarnya namanya blended learning atau hybrid learning. Kalau ditanya harus pakem, kamu belajarnya di sekolah apa di online apa offline? Enggak, hybrid learning. Udah pakai istilah baru ya. Karena dengan pemahaman atau penyebutan kata, otak kita itu menstimulasi kesadaran kita supaya kita menjejaskan diri pada keadaan kita yang terkini gitu, yaitu hybrid learning, sehingga dalam menjalaninya jadi enak. Aku yakin kok sama hybrid learning, aku yakin kok dengan blended learning ini kita sama-sama bisa gitu. Jadi face to face bisa tetap lewat virtual kayak gini ya gitu. Lebih lebih cepat kelihatan gitu. Terus anak kita bisa kelihatan juga kalau ada dulu anaknya lagi ngapain, nah ini bisa langsung dipantau gitu. Jadi terus banyak tools yang dilakukan memang. Dan yang paling penting dalam masa seperti ini pandemik, kita bisa tetap menjaga kesehatan kita ya, lebih terfilter dari paparan-paparan virus gitu. Mudah-mudahan itu ini hybrid learning, blended learning yang sedang diusahakan selama PJJ ini berjalan dengan lancar. Dengan cara apa? Dengan cara bersinergi antara orang tua, sekolah, dan siswa dan anak-anak di sini. Gitu. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya cuma sarana, metode, suasana pembelajaran kok. Gitu. Jadi persamaannya apa? Tetap apapun metodenya, yang sama adalah memberikan pembelajaran dan pendidikan terbaik untuk anak. Gitu. Untuk anak-anak ya yang di sini ya, Bapak Ibu guru sama orang tua, apapun yang dilakukan sama orang tua di rumah, yang dilakukan sama orang tua guru-guru di virtual, itu hanya untuk memberikan pembelajaran dan pendidikan terbaik untuk kalian, gitu anak-anak. Gitu. Jadi ikutin aja dulu. Kita itu anak-anak tuh kayak peserta ya, peserta kalau retret ya dulu ya, kita jadi pesertanya, ngikutin aja gitu. Nah, mama, papa, orang guru itu menjadi panitianya sekarang gitu. Jadi kita ngikutin. Nah, untuk apa juga panitianya? Untuk mengoptimalkan kemampuan anak supaya nggak ada bedanya perkembangan optimalisasi kemampuan anak, kemampuan kalian pada saat di tatap muka di sekolah maupun di virtual, kita optimalkan ya. Kamu juga memberikan yang terbaik ya anak-anak ya, memberikan semangat yang terbaik, keberanian yang terbaik, percaya diri. Fokusnya pada apa? Fokusnya pada inti pembelajaran untuk tetap optimal, yaitu apa? Kemampuan berpikir dan berperilaku gitu. Jadi fokusnya tetap pada itu. Kemampuan berpikir dan berperilaku. Tadi supaya kita bisa memahami setiap pelajaran yang diterima. Nih, ada berpikir, perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan merasa dan lain-lain. Itu 3 sampai 6 tahun waktu preschool ya seperti ini. Nanti boleh ini kalau mau di-share juga nggak apa-apa, di foto juga nggak apa-apa. Nah, nanti setelah SD 6 sampai 11 tahun kemarin ya gitu, pertumbuhan fisiknya udah mulai melambat, tapi meningkatkan kekuatan dan keterampilan atletik kalau ada yang sekolah raga gitu ya. Terus mungkin ada yang sakit pernafasan tapi lebih cepat sembuh, mudah-mudahan ya. Selama pandemik ini kayaknya Tuhan jaga anak-anak kita supaya nggak gampang sakit ya waktu di sekolah. Cepet kayak virus misalnya flu, semuanya flu, gondongan semua. Nah, dengan ini ada
positifnya, artinya semua paparan itu bisa terkondisikan dan anak-anak udah jarang sakit lagi gitu. Nah, ini yang kita syukuri gitu. Nah, terus perkembangan kognitifnya mulai itu waktu SD egosentrisnya udah mulai menghilang. Terus udah cukup berpikir logis, tapi masih konkret anak-anak ya, Bapak Ibu jangan lupa. Masih konkret, jadi harus butuh penjelasan gitu. Terus memori dan keterampilan bahasa memang nggak secepat waktu dulu, udah mulai menurun. Jadi kalau misalnya biasa untuk dibacakan cerita atau diskusi, lakukan terus karena tetap berjalan tapi nggak secepat waktu kita 0 sampai 6 tahun gitu. Tapi tetap harus ada karena itu memberi masukan kepada bank bahasa kita di otak. Nah, kognitifnya juga ditunjang oleh kegiatan sekolah. Saya percaya kok di Penabur ini kegiatannya ini puji Tuhan ya, mungkin salah satu sekolah yang tetap terus konsisten untuk melakukan kegiatan tuh hampir sama dengan sekolah tatap muka. Yang lainnya cuma 3 jam, 2 jam, ini tetap fokus. Istirahat 2 kali, sekolah belajar sampai waktu yang ditentukan gitu. Tugas-tugas nggak banyak, liburnya banyak kan penabur kan. Jadi happy otak anak-anak gitu. Jadi mudah-mudahan ini konsep seperti ini membantu anak juga semakin mudah memilah ini tugasnya saya mau kerjain kapan gitu ya. Nanti ada plannernya, planningnya segala macam. Nah, konsep diri semakin kompleks, self esteem-nya, terus peer-nya juga menjadi penting. Misalnya lagi naik-naiknya nih ya, kepengen ketemu sama teman-teman, boleh Bapak Ibu yang mau berkoordinasi gitu buat Zoom meeting buat anak-anak gitu, yang perempuan, yang laki-laki seperti itu. Jadi ada sarananya buat mereka tetap bisa berkomunikasi gitu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita udah menuju ke SMP, adolescence, remaja, 11 sampai 20 tahun. Nah, itu pertumbuhan fisiknya, yang lainnya sekarang pertumbuhan fisik apa Bapak Ibu yang cepat? Yaitu kelamin sekundernya, reproduksi mulai matang. Itu harus disadari ya, anak-anak juga harus semakin sadar. Kalian di rumah, tapi perkembangan fisik kalian tetap berjalan. Gitu. Jadi tetap harus dilihat perkembangan seks sekundernya yang udah mulai tumbuh, itu harus dirawat gitu. Terus kemampuan perkembangan kognitif, udah mampu berpikir secara abstrak gitu ya, seiring hormon-hormon naik. Nah, disinilah perlunya pengawasan orang tua lagi. Jadi teman, tapi bukan pengawasan di depan, di setara, tapi jadi teman. Bagaimana? Kamu lihat YouTube-nya ya nggak apa-apa ya. Anak-anak kalau orang tua nanya, karena posisi orang tua sama anak-anak udah rata gitu. Tujuannya adalah untuk mengingatkan, menyadarkan kalau anak-anak udah mulai melenceng gitu, diarahin lagi. Jadi kalau mama papa nanya, YouTube-nya nonton apa? Kasih tahu, ingat tadi nilai kejujuran penting. Ya, kita nggak bisa bohong sama Tuhan. Jadi kalau misalnya Tuhan udah kasih kita kekuatan, kesehatan, kita nggak ada alasan untuk tidak untuk tidak melakukan hal yang benar. Jadi kita harus melakukan hal yang benar seperti kejujuran. Iya, Mama, tadi ada ini. Terus, Mama, tadi aku sempat melihat ada iklan kissing gitu. Nah, ini udah mulai ya. Gitu, di YouTube. Oke. Nggak usah khawatir, tapi lakukan kissing atau adegan dewasa, apapun hanya boleh dilakukan setelah menikah ya anak. Ya, anak-anak ya, karena itu adalah kesucian kita yang Tuhan kasih gitu. Jadi pikiran yang tidak dewasa dan pada sikap tingkah laku tertentu itu kita minta bantuan ke orang tua untuk mengcovernya menjadi bahasa yang benar gitu. Jadi tidak berpersepsi sendiri-sendiri karena ini udah mulai nih Bapak Ibu, perkembangan kognitif anak di adolescent, di remaja ini udah mulai berimajinasi. Kita pangkas imajinasinya ke hal-hal yang destruktif, tapi kita arahkan ke konstruktif.
supaya dia tahu, oke, saya emang melihat iklan yang nggak benar, tapi itu bukan ranahnya saya. Saya kemana? Pendidikan fokus gitu. Pada apa namanya di sini kalau udah 20 tahun pekerjaan kuliah ini secara teori. Pada saat SMP tadi pada perkembangan berpikir dan berperilaku, pada pembelajaran gitu, pada life skill. Saya harus mandiri lagi, disiplin lagi seperti itu. Nah, ini yang apa namanya kita lakukan sebagai orang tua dan juga sebagai seorang anak-anak di sini bekerja sama terus ya sama papa. Selama kita PJJ, kita kerjasamanya sama 3 sistem: sekolah, orang tua, sama diri kita sendiri loh, gitu ya. Jadi apapun yang apa namanya yang kita lihat tidak benar, kita arahin lagi ke benar. Arahan dari orang tua atau kata-kata untuk mengingatkan dari orang tua didengerin gitu. Nah, seperti itu. Nah, yang adult ini hanya tambahan, boleh sebagai pengetahuan aja. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya Ibu supaya anak-anak kita punya life skill dan otoritas orang tua semakin adaptif sesuai perkembangan anak. Terus, agar dalam masa PJJ ini kemampuan anak dalam berpikir dan berperilaku tetap berkembang optimal. Bagaimana caranya? Kalau tadi aku disuruh nih sebagai orang tua, observasi, observasi berpikir dan berperilaku anak. Terus mengembangkan life skill anak, nilai-nilai. Aku udah tahu semuanya itu. Oke, udah diajarin di sini, udah dikasih tahu informasinya. Aku harus begini, begini, begini. Tapi gimana caranya supaya aku bisa gitu? Nggak apa namanya? Jangan khawatir, pelan-pelan aja seperti awal saya pelan-pelan aja, tapi tetap fokus. Tumbuhkan keterampilan adaptasi dengan cara kerjasama orang tua dan anak. Ini caranya yang paling penting ya. Tujuannya ini tumbuhkan keterampilan adaptasi karena di masa ke kelas awal ini kelas 7 adaptasi ini penting gitu. Penting sekali. Adaptasi bagaimana ya caranya ya gitu. Adaptasi apa sih sebenarnya, kan gampang ya, penyesuaian diri lah adaptasi gitu ya. Apa sih sebenarnya nih? Adaptasi ini adalah perubahan skema lama dan skema baru kepada skema yang baru. Nah, seperti ini. Ya. Jadi skema lama di SD yang kita udah tanamkan menuju skema baru yang lebih seimbang. Nah, melibatkan apa? Di keterampilan adaptasi melibatkan kemampuan asimilasi dan akomodasi. Asimilasi apa? Menerima gitu, menerima informasi. Jadi nanti anak-anak tuh nerima informasi, dia nerima dari guru-guru baru di SMP, oh seperti ini, sambil mengintegrasikan, memodifikasi hal-hal yang sudah diterima di SD. Jadi yang di SD nggak akan hilang gitu, tetap ada. Misalnya nilai-nilai yang dia terima di SD, bagaimana melakukan pembelajaran, sambil menerima informasi baru jadi satu deh gitu, berintegrasi. Jadi proses yang ada apa namanya adaptasi yang Bapak Ibu sama anak-anak di sini akan terima hadapi adalah dua, asimilasi dan akomodasi pada saat kita menerima dan juga pada saat menyusun kembali sehingga berkesesuaian dengan lingkungan yang baru. Kalau udah ada proses adaptasi ini ngeklik ya, terjalin, maka akan jadi solid. Jadi setiap hari anak udah punya pattern-nya. Bangun tidur jam segini, terus mandi, makan, terus buka Zoom, terus lihat apa namanya agenda, misalnya nanti ada apa pelita ya, doa bersama dan lain-lain. Terus sekolah sampai jam sekian, terus apa namanya istirahat dan lain-lain, setelah sekolah ada les, itu udah ada patternnya karena dia udah bisa mengintegrasikan semuanya itu. Nah, itu yang kita mau tuju, keterampilan adaptasi, sehingga tadi deh life skill-nya berkembang. Otoritasnya orang tua udah enak ya, kalau anaknya udah bisa begitu, udah bisa mundur cuma ngeliatin, wah anak aku nih yang miss-nya yang ini nih gitu. Oh, baru yang ini gitu. Nah, yang lainnya tinggal anak yang jalan sendiri. Keren banget. Nah, seperti itu.
untuk mendapatkan keterampilan adaptasi, ada sedikit sedikit tips yang saya berikan, yaitu self awareness yang besar. Jadi self awareness akan membantu pertumbuhan kemampuan adaptasi. Kemampuan adaptasi membantu pertumbuhan life skill lainnya dalam menjalani proses belajar. Jadi kita akan menuju kemampuan meningkatkan kemampuan adaptasi anak. Nah, untuk merangsang kemampuan adaptasi kita harus punya self awareness. Apa? Udah dari tadi kita coba untuk mendengarkan bahwa setiap hal yang kita dapetin di sesi parenting apapun tetap harus dikombinasikan dengan apa yang ada di rumah kita sehari-hari gitu. Itu untuk meningkatkan self awareness. Oke, berarti di anak aku yang belum terasa kejujurannya ya. Yuk kita coba bantu bagaimana melakukan suatu kejujuran. Oke, adaptasinya bagaimana? Menerima. Yuk kalau misalnya guru bilang ini, katakan aja ya ke mama ya, misalnya hari ini ada apa, agendanya ini. Aku tadi susah mah di sini. Oke, nggak apa-apa. Kita coba untuk melakukannya lagi ya. Misalnya ini contoh kasus. Anaknya selalu bilang susah mah aku kalau ngedengerin banyak orang gitu. Terus lagi ngomong, ibunya menjelaskan, teman-teman lain menyahut gitu. Saya susah gitu. Oke, dengan begitu kan ada sinergi ya, orang tua, sekolah, dan siswa. Siswa jujur bilang ke orang tua katakan ke guru, guru memfasilitasi sehingga anak-anak menjadi nyaman lagi di sekolah gitu. Jadi mudah terus. Nah, itu penting self awareness tadi untuk merangsang proses melancarkan proses penumbuhan adaptasi di anak-anak juga. Begitu. Jadi self awareness kayak gini dinamikanya. Self awareness akan membuat proses adaptasi tersebut tumbuh dan berjalan lancar. Proses adaptasi tadi, keterampilan adaptasi, membuat keterampilan yang lainnya seperti disiplin, jujur, mandiri, berani, tanggung jawab itu menjadi lebih mudah sehingga optimalisasi perkembangan anak menjadi lebih maksimal. Gitu. Jadi semuanya ini saling berkaitan ya. Gitu. Life skill yang pengen kita tuju ke anak-anak, otoritas kita pengennya lebih kurang, tapi gimana supaya life skill kita bagus? Oke, kita harus memberikan peningkatan self awareness. Untuk apa? Untuk tujuannya adalah memampukan anak melakukan proses adaptasi sehingga dia terampil beradaptasi di lingkungan baru di kelas 7. Nah, seperti itu orang tua. Nah, sekarang itu teori ya. Jadi saya sekarang lebih ke arah praktek karena ada orang tua dan anak. Saya pengen coba untuk mempraktekkan orang tua dengan hal-hal yang ada di rumah apa aja gitu ya. Membuat daily planner gitu. Mudah-mudahan hasilnya ini bisa berguna untuk mama papa dan anak-anak pada saat nanti PJJ gitu. Membuat daily planner misalnya HPS. Kita mulai buat HPS di sini. Terus kita buat kayak jam gitu. Aku mau buat kayak jam 1 gitu kayak pizza jam pizza ya misalnya potongan-potongan per piece. Jam 1 aku ngapain? Misalnya dari jam 6 sampai jam 9 ngapain aja gitu. Dari jam 9 sampai jam 1 siang ngapain aja, jam 1 siang sampai jam 4 ngapain aja, dan sampai tidur lagi. Nah, gitu. Jadi saya pengen coba salah satu untuk meningkatkan awareness itu kan keadaan terkini kita. Maka coba yuk dengan keadaan terkini yang biasanya, nggak usah normatif, yang biasanya ada di rumah masing-masing. Biasanya gimana siklusnya? Yang biasa bangun jam 5 ya silakan. Tapi kalau yang biasa bangun jam 6 bisa gedubuk sampai jam 7 udah
on di Zoom ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi biarkan sesuaikan dengan apa yang ada di rumah gitu. Kegiatan atau kebiasaan yang ada di rumah. Yuk coba saya mungkin masih punya waktu ya 15 menit. Masih ada waktu ya sampai setengah 10 ya mudah-mudahan kita coba 20 menit untuk orang tua dan anak membuat daily planner-nya gitu ya. Kalau misalnya apapun, jadi pakai HVS, pakai kertas aja, yang intinya bukan hasilnya, tapi bagaimana kerja sama orang tua tetap sukacita walaupun dengan keterbatasan alat, misalnya bingung gitu. Lakukan aja natural. Saya ingin lihat yang senatural mungkin yang terjadi di rumah. Seperti itu. Yuk kita mulai yuk. Mama papa untuk membuat aktivitasnya yaitu daily planner gitu. Pakai apa aja yang ada di rumah, boleh gitu. Ya, kita mulai. Saya juga akan membuat ya di sini ya. Gitu. Kita sama-sama. Mama papa? Boleh nanti setelah 20 menit kita membuatnya ada sukarelawan yang mau menyampaikan mempresentasikannya ya, buat apa jadinya sama anak. Dari plannernya seperti apa. Terus bagaimana cara membuatnya, ada kesulitan kah gitu. Terus asiknya apa, pokoknya apa yang dirasakan selama membuat 20 menit ke depan. Ya, silakan Papa Mama. Mungkin Ya, Bu Rahel, iya maaf mungkin bertanya apakah ada kegiatan yang memang mungkin disarankan ada di dalamnya, apa misalnya yang tadi mungkin ya aktivitas brain gym di awal itu apakah baiknya dimasukkan atau ada mungkin hal-hal yang perlu boleh dimasukkan di jadwal tersebut begitu Bu Rahel ya mungkin. Boleh di jadwal tersebut, boleh ada brain gym yang seperti tadi. Terus kalau misalnya di waktu istirahat mau pakai brain gym-nya boleh. Jadi brain gym itu kan tujuannya untuk merangsang kognitif agar dia stabil lagi ya, sadar lagi ya gitu. Jadi yang tadinya udah lelah kita pakai brain gym, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke kanan ke kiri gitu matanya, itu dia bisa sadar lagi, awake lagi gitu. Nah, itu bisa dilakukan di istirahat gitu. Misalnya selama jam 7 sampai jam 1 itu sekolah, tapi jam setengah 9 ada istirahat, jam setengah 11 ada istirahat. Di istirahat kita brain gym dulu anak-anak gitu. Boleh seperti itu. Disesuaikan dengan keadaan di rumah. Ya, silakan gitu. Kalau saya biasanya pakai jam pizza supaya lebih perpis ya, dan membuat banyak kompromi gitu. Jadi bisa dibuat kompromi kalau jam pizza. Kalau ada yang tidak tersampaikan, dibuat kompromi. Oh tadi aku lupa ini gitu. Jadi tulisannya tuh banyak. Susah gak mama papa? Mudah-mudahan enggak ya. Bu Rahel, maaf ini ada yang bertanya terkait schedule harian sekolah. Ya, mungkin kami bantu sampaikan Bapak Ibu, nanti pukul 7 itu anak-anak sudah mulai kegiatan pembelajaran dengan renungan pagi bersama wali kelas. Kemudian akan ada istirahat di pukul 9.30. Istirahat pertama pukul 9.30 sampai dengan jam 10. Kemudian istirahat yang kedua pukul 11.30 sampai jam 12. Lalu pembelajaran kembali berlangsung jam 12 sampai dengan jam 1 siang.
Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi istirahatnya ada 2 kali, 9.30 dan 11.30. Kegiatan berakhir jam 1 siang. Terima kasih Bapak Ibu, itu informasinya. Nah, ini yang buat orang tua dan anak, ya kan orang tuanya ya. Jadi kalau misalnya lagi ngobrol nih orang tuanya, ya jam 5 bangun tidur ya. Ya mama kepagian setengah 6 gitu. Ini nggak apa-apa, itu dinamikanya ya yang harus kita lakukan. Dengan lebih sering berdinamika seperti itu, kita akan lebih banyak dapat informasi. Nah, jadi tugas kita sebagai observer lebih mudah ya informasi tentang anak. Oh, anak kita tuh sukanya seperti ini gitu. Oh, kamu bisa misalnya bangun jam 6 tapi jam 7 udah on ya. Pokoknya jam 7 udah on ya ada di Zoom ya. Bisa? Oke, itu komitmen. Itu udah salah satu komitmen gitu yang harus dilakukan. Ini saya punya nih. Sekarang tuh udah banyak Bapak Ibu dari planner yang dibeli-beli ya. Saya ada di rumah buat anak saya beli. Nah, nih mudah-mudahan kado saya buat virtual background-nya saya ini dulu deh. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Nah, ini pada saat memilih memilih kertas daily planner ini juga ikut serta anaknya. Ya, sambil ibu bapak kerja mungkin ngerjain sesuatu jadi ada inspirasi ya. Nah, ikut serta. Saya beli di Shopee waktu itu maaf pakai itu ya, pakai online shop gitu ya. Yang mana kamu maunya, warna apa aja, itu udah mulai komunikasi sama anak. Oh, jadi anakku sukanya yang banyak kembang-kembangnya ya gitu. Berarti emosinya berwarna ya. Sebenarnya dia tuh orangnya penuh warna, tapi kok dia diem ya? Ternyata di dalamnya itu penuh warna. Nah, itu kan udah bisa. Kita udah bisa tahu tuh anak kita tuh kayak seperti apa. Terus oh iya, oh gitu kamu sukanya. Jadi kita maunya yang warnanya biru-biru aja gitu. Enggak. Ini dari plannernya anak-anak kita. Jadi sesuaikan sama seleranya dia. Nah, kamu pengen yang mana? Banyak ya pilihannya. Ada yang ada jadwalnya. Terus dikasih prioritas kayak gini. Ada to-do list-nya. Misalnya hari ini apa, dia mau apa. Nah, di sini udah hari ini saya mau les gitu. Terus hari ini aku mau main Roblox. Nah, aku suka tulis itu di sini gitu. Nah, ini belum ditulis karena memang kami lagi terpisah ya. Saya juga lagi isoman. Nah, jadi kami lagi terpisah, tapi biasanya dia yang menulis sendiri. Ini tulisan dia nih. Gitu. Masih tidur, nonton, mandi, makan gitu kan. Nih, waktu libur juga gitu dan lain-lain sebagainya. Prioritasnya apa? Prioritasnya hari ini aku mau main Roblox, Mami. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Di hari apa? Tapi saya kasih waktu di hari Sabtu dan Minggu. Gitu. Oke, di hari Sabtu prioritasnya Roblox itu masih sesuai. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi tetap kita ada di samping anak-anak memantau, mengobservasi mana yang udah sesuai, mana yang tidak sesuai. Gitu. Terus di sini ada tambahannya bagusnya sih, ada air putih ya, gitu. Udah berapa gelas gitu. Terus ada catatan, terus syukurku hari ini harus ada yang disyukuri gitu. Saya minta sama saya harus ada yang disyukuri. Syukurku hari ini walaupun aku sinyalnya naik turun, Mami, tapi aku bisa ngejawab pertanyaan dari guru. Nah, itu syukur gitu. Jadi tetap nggak apa-apa ya anak-anak seperti itu. Gitu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kita melakukan ada kegagalan di saat PJJ itu wajar. Tapi bagaimana kegagalan itu bisa kita syukuri dan kita selesaikan gitu masalahnya, problem solver. Itu bagus gitu. Yuk dibuat sama-sama. Mudah-mudahan senang ya anak-anak ya buat daily planner ya.
ngobrol sama mama papa. Udah? Ada yang udah selesai? Coba dilihat ada yang udah selesai. Ada yang seru nih. Ada bapak sama anak, saya perhatikan. Ini kalau ada dinamika kelompok seperti ini, orang tua dan anak, ya ini apa namanya menyenangkan untuk saya, memberikan semangat. Ada anaknya sendiri di sini tanpa orang tua ya. Oke. Pada happy semua ya. Ada yang udah selesai ya? Udah selesai? Yang udah selesai mau mempresentasikannya? Saya lihat udah ada yang Semua 5 hari ya, semua 5 hari ya. ya? Itunya semua 5 hari ya, semua 5 hari boleh, 5 hari boleh. Nanti 1 hari. 1 hari juga bisa. Asalkan yang terpenting di sini adalah planning atau rencana harian gitu. Jadi daily planner. Jadi boleh 5 hari, kalau mau diselesaikan 5 hari boleh. Kalau 1 hari itu mencakup
semuanya itu juga nggak apa-apa gitu, boleh. Yang akan dipentingkan di sini bagaimana dinamika antara orang tua dan anak ya, dengan anak-anak itu tumbuh pada saat bekerja bersama gitu. Jadi cerita, diskusi, terus apa namanya, milih-milih waktu, milih-milih kegiatan, dimasukin ke sini. Terus kok banyakan mainnya nih daripada belajarnya nih, tapi aku kan udah belajar di sekolah, Mami, gitu. Misalnya aku belajar dari jam 7 sampai jam 1, sampai jam 2. Itu udah belajar, aku serius, aku sungguh-sungguh di situ. Habis itu aku mau refreshing. Oh ya udah gitu. Tapi itu komitmen. Nah, itu yang kita pegang gitu. Komitmen kamu setiap persekolahan kamu akan serius mendengarkan, kamu akan serius memahami, karena setelah selesai sekolah kamu minta waktu untuk main. Ya nggak apa-apa gitu. Gitu. Aku Komitmen. udah. Udah. Nanti yang dipresentasikannya apa yang terjadi pada saat diskusi gitu. Hasil diskusinya apa, terus apa yang terjadi saat diskusi, kesulitannya apa, terus apa namanya, kegiatan ini akan apa namanya, daily planner-nya akan dilakukan dengan cara apa, apakah bisa kompromi dan lain-lain yang kepikiran sama orang tua dan anak. Aku boleh presentasi nggak? Boleh, sayang. Siapa ini namanya? Silakan, silakan. Yuk. Biar Boleh dipin ya, di spotlight aja ya Ibu ya, biar kelihatan ke semuanya. Halo Pierre, gimana kabarnya, sehat? sehat. Oke, Pierre, silakan Pierre, kamu boleh presentasi. Oke, diceritain Pierre, apa yang kamu hadapi pada saat tadi, apa namanya, pada saat ngebuatnya sama mama papa? Aku nanya sama mama bangun paginya jam berapa bagusnya. Jadi biar harus ada waktu buat kayak persiapan. Ya. Dan kita setujuin jam 5.30. Oke, setuju 5.30. Habis itu Zoom dari jam 7 sampai jam 1. Dulu. Sama Lalu? jam 2 ulangin tugasnya, jam 4 bisa istirahat, jam 5 mandi sore, jam 8 juga ngulangin pelajaran, jam 6 ya belajar, jam 7 bisa bebas, habis itu harus jam 9 langsung tidur. Oke, jam 9 tidur ya? Jam 9 tidur, bisa itu? Keren. Itu udah apa namanya, sesuai dengan hati Pierre juga? Iya, lumayan Oke. banyak itu waktu bebasnya. Oh iya. Kamu rencananya di waktu bebas mau buat apa aja kegiatannya? Antara main Rubik atau enggak kayak olahraga atau kerjain PR atau kayak main game. Oke, sip. Tadi waktu melakukan diskusi sampai membuat daily planner ini ada kesulitan nggak Pierre sama mama papa? Iya, kan bagian istirahatnya aku minta lebih banyak. Oke. Nah, kayak gitu ya. Jadi kan kita tahu anak-anak butuh ternyata istirahat ya, gitu ya. Kamu butuh istirahat ya? Supaya apa sih kalau Pierre sendiri istirahat tuh gunanya apa buat Pierre? Biar banyak biar bisa kayak keluar, bisa refreshing gitu, Ya. jalan-jalan gitu, keluar komplek keliling kompleks. Tapi pakai masker kan nanti kalau keliling komplek Iya, ya? tapi kalau lagi kosong bisa lepas, lagi nggak ada orang. Iya, nah seperti itu. Jadi Pia sama mama sama papa udah hebat
gitu ya. Udah keren mendiskusikannya sama papa mama yang ada di sini juga keren-keren. Mendiskusikannya ya dengan bagus ya Pierre ya. Terus kamu bisa kompromi sama mama, sama papa untuk Iya, Mem. memperbanyak waktu main ya. Tapi tetap nggak komitmen nggak sama pelajarannya PJJ-nya? Aku coba buat lebih komitmen lagi karena kan sebelumnya jadi umuran. Karena harus PJJ dan masih pusing pas kelas 6. Iya, sip. Oke, tapi bisa, pasti bisa. Jalani dengan pelan-pelan, tapi pasti ya fokus gitu ya ke depan. Pelan-pelan tapi fokus ke depan. Terus kayak gitu. Ya. Kalau udah kelas 6 udah banyak hal yang kamu pelajari, nanti SMP-nya dapetin lagi informasinya kayak tadi. Tayangan kita masih ingat nggak proses adaptasi ada 2, menerima dan mengintegrasikannya. Jadi dijalin gitu. Setiap informasi yang kamu dapetin di kelas 7 dikombinasikan dengan hal-hal yang kamu udah dapetin selama SD. Pasti akan lebih mantep lagi ya. Jadi inget terus nanti. Ya, oke? Jalanin dengan hebat ya, Pierre. Nah, itu boleh kamu tempel di kamar, di dinding. Ini loh yang udah saya buat, yang sudah saya komitmenkan sama orang tua pada saat webinar hari ini gitu. Saya akan coba untuk mengikuti ini gitu. Oke, Nah, Mem. ya, sip, bagus. Bagus, terima kasih Pierre. Nah, tadi semua yang itu adalah lembar komitmen papa mama dan anak dalam hal settingnya daily planner. Gitu, itu komitmen gitu. Nah, dalam komitmen nanti ada kompromi lagi, komitmen lagi, kompromi lagi, komitmen lagi. Nanti bisa itu dimodifikasi terus makin lama makin berkembang. Oke, terima kasih Pierre untuk presentasinya. Sama-sama, Mem. Iya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga. Ada lagi yang mau presentasi? Boleh ini. Semuanya juga boleh, mama papanya ikut memberikan komentar ya, memberikan komentar, boleh habis anak, mama, papa ngomong semua itu nggak apa-apa. Ada? Ada. Boleh, silakan. Boleh nih di spotlight. Ya, sambil tunjukin ya, Nak. Namanya siapa? Namanya Hana. Anak kelas berapa, Hana? Kelas 7. 7 apa? 7A. 7A. Oke, Hana, silakan dengan mama papa ya. Enggak. Ini tuh PR aku buat dari pagi sampai sore. Yes. Bangunnya jam 4.30. Oke. Itu bangun pagi berdoa. Terus jam 5 mama itu buat sarapan. Terus anak-anaknya itu siap-siap mandi. Terus jam 5.30 sampai jam 6 itu sarapan sama keluarga, diskusi. Terus jam 6.30 sampai jam 7 mama udah siap-siap berangkat kerja. Terus ini kita udah mulai Zoom online. Terus jam 7 mama kerja. Terus kan mulai sore lagi, jam 1 sampai jam 3 ngerjain tugas sekolah. Terus jam 3 sampai jam 7 itu bisa istirahat, ada les online juga. Terus jam 7 malam, mama papa tuh pulang kerja biasanya. Jam 7 sampai jam 20 tuh biasa ada makan malam, terus diskusi. Terus jam 20 tuh nonton atau belajar di kamar papa. Terus ada jam 21 tidur 9. Oke, tidurnya jam 9 ya. Tadi Pierre jam 9, Hana juga jam 9. Bagus. Mudah-mudahan itu jadi komitmen kamu. Itu kertas itu jadi komitmen jam 9 loh ya. Gitu. Supaya yang lainnya besok pagi rencananya terjalan lagi dengan lancar. Nah, di sini udah ada kombinasinya lebih baik lagi ya. Pierre bagus, Hana bagus.
pada saat mama lagi masakin nasi gitu ya, masak buat saya beberes diri sendiri. Nah, itu kan bagus kan? Dapat lagi. Oh iya ya, bersinergi kita semua kerja bersama gitu. Mama sibuk beresin makanan, aku caranya untuk menghormati orang tua, mengurus diri aku sendiri. Membantu orang tua dengan cara mengurus diri sendiri itu juga salah satu cara untuk membantu orang tua gitu. Jadi nggak harus membantu orang tua mau masak, kita kasih pancinya gitu ya, terus potongin wortelnya, nggak harus seperti itu gitu. Jadi membantu orang tua dengan cara bisa mengurus diri sendiri pada saat orang tua lagi menyiapkan sesuatu buat kita, itu juga membantu orang tua gitu. Jadi gitu anak-anak, boleh dikombinasikan. Mama lagi begini, aku mau begini. Mama lagi ngurusin adik misalnya jam 3, nah udah selesai sekolah. Jam 3 mama lagi ngurusin adik mau mandi dan lain-lain, aku ngerjain PR. Nah, itu adalah dinamika yang bagus dalam keluarga. Nah, kalau udah ngelihat begini kan artinya life skill anak bertambah kan, berani, percaya diri dalam mensiasati waktu. Terus jujur, aku nggak main loh mama, aku beresin PR-PR aku pada saat mama lagi ngerjain merawat adik gitu. Nah, setelah udah selesai PR-PR-nya, udah selesai nak, udah selesai. Aku boleh main ya mami? Boleh, silakan. Gitu. Jadi inilah yang diinginkan pada saat PJJ. Jadi kita semua yang ada di rumah itu bersinergi. Apa yang bisa dilakukan, lakukan ya anak-anak ya. Nah, kamu lihat mama lagi sama adik, kamu lakukan apa yang harus kamu lakukan. Ngerjain tugas, gitu. Beres-beresin meja belajar, gitu. Terus atau boleh main sebentar, lanjut lagi ke hal apa. Lihat daily planner-nya. Saya melakukan apa. Atau mama lagi beresin adik, aku mau tidur siang dulu deh mama, sebentar deh, 1 jam. Dan itu nggak apa-apa juga, gitu. Sesuaikan dengan waktu kamu. Yang paling penting adalah life skill meningkat. Apa tujuannya berikutnya? Kemampuan berpikir dan kemampuan berperilaku tetap bagus. Nah, saya pengen mengingatkan lagi ya, kalau nggak salah penabur punya tujuan karakter siswa. BEST ya. Nah, saya lihat dulu contekannya ya. Nah, ada BEST nama papa. Itu bagus banget menurut saya. Jadi, karakter siswanya itu anak diminta memiliki karakter BEST. Apa itu karakter BEST? Nah, karakter BEST itu adalah be tough. Ya, itu bagus banget. Be tough itu ada nilai-nilainya, yaitu gigih, mandiri, bertanggung jawab. Ya kan? Betul kan? Terus excel worldwide. Artinya menguasai ilmu pengetahuan anak-anak, menguasai bahasa internasional, menguasai IT, ya, teknologi informasi, komputer. Memiliki jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan, memimpin siapa? Yang paling penting anak-anak memimpin diri sendiri. Makanya hari ini saya kasih aktivitasnya daily planner. Daily planner itu salah satu cara membuat kita bisa memimpin diri sendiri, gitu. Terus share with society, rendah hati, peduli, jujur. Society-nya siapa sih? Yang paling penting society yang pertama adalah lingkungan terdekat kita, keluarga, mama, papa, adik. Nah, kalau kita udah bisa rendah hati sama mama, papa rendah hati sama anak-anak, peduli, jujur gitu ya, tentang apa yang dirasakan, maka itu akan menularkan satu sama lain gitu. Nah, yang terakhir dan yang paling penting, ini sebenarnya yang paling penting, trust in God, mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Gitu. Nah, ini yang paling penting. Jadi yang pertama tadi ya betul ya, saat teduh berdoa. Terus nanti malam berdoa lagi gitu. Dalam setiap nafas kita berdoa, Tuhan gimana begitu. Kita berkomunikasi seperti itu. Nah, itu bukan hanya di anak-anak, papa mama, tapi juga kita sebagai orang tua BEST juga. Guru-guru juga mengusahakan menjadi guru-guru BEST. Jadi karakter profil lulusan penabur itu bukan hanya anak-anaknya yang lulus di penabur. Saya rasa ini juga bagus untuk kita orang tua.
orang tua yang best di TAF, Excel Worldwide, ikut ya, jadinya ikut. Kalau Zoom kayak begini, anak-anak udah bisa Roblox, anak-anak udah bisa Zoom meeting, orang tuanya jangan malu gitu, berani untuk mau ikut. Apa sih itu gitu? Apa sih TikTokan gitu kan? Apa sih Instagram gitu? Ikut nyemplung karena kita memiliki anak yang akan dibentuk menjadi karakter best, maka kita juga orang tuanya harus best juga gitu. Share with society dan trust in God. Jadi orang tua dan anak memiliki karakter best itu penting gitu. Itu kalau misalnya mau mensinergikan dengan apa yang diajarin sama sekolah anak-anak kita di Penabur. Seperti itu. Yang kalau dari teorinya yang saya sampaikan tadi, itulah life skill-nya yang harus bertambah. Otoritas orang tua makin lama makin menurun, artinya kita makin di belakang memfasilitasi gitu. Nah, terus apa namanya yang harus kita lakukan saat ini pada saat SMP kelas 1, kelas 7 ini kita menumbuhkan kemampuan adaptasi anak dengan meningkatkan self awareness anak gitu. Jadi salah satu caranya buat planner sama-sama. Jam 1, jam 3 ngapain awareness-nya. Terus kita menyesuaikan diri di kelas 7 ini ada ini aja gitu. Seperti itu lama-lama yang tadinya pelan-pelan jadi udah seperti otomatis aja. Mudah-mudahan PJJ ini selesai dengan baik ya. 1 tahun ajaran ini, pandemik ini melandai gitu. Kita kita bisa suatu saat nanti kita bisa tatap muka lagi, ketemu gitu ya dengan era baru. Nah, itu yang kita tetap harapkan. Seperti itu. Itu slide saya sudah selesai. Materinya juga sudah selesai, aktivitasnya juga sudah. Mudah-mudahan udah semua ya, udah selesai semua ya. Oke, sudah 20 menit berlalu. Saya rasa waktunya juga sudah habis untuk saya ya, 9:30. Terima kasih untuk Penabur yang memberikan kesempatan untuk berbagi, untuk bisa beradaptasi bersama anak-anak, orang tua, anak-anak, guru, semuanya fokus pada kemampuan berpikir dan berperilaku. Ya, terima kasih, saya kembalikan layar dan waktunya. Terima kasih Bu Rahel. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu untuk Ibu Rahel ya yang sudah berbagi dengan kita, juga memfasilitasi kita khususnya anak dan orang tua untuk bisa ada aktivitas bersama ya yang dipersiapkan untuk nanti kita menjalani PJJ, menjalani entah nanti PJJ, mungkin akan ada hybrid, kita belum tahu, tapi apapun bentuknya, kita berharap kita bisa menjalani bersama dengan penuh sukacita. Nah, Bapak Ibu, anak-anak, dan juga Bu Rahel, kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, kita memang akan batasi sampai 5 sementara ini ya. Sementara sudah ada 4. Boleh kalau masih ada yang mau bertanya ya. Anak-anak juga boleh lewat WA ke saya, boleh juga lewat kolom chat di Zoom. Ya, kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Boleh dibantu ditampilkan, Pak Indra. Ya. Ini yang pertama ini Bu Rahel berkaitan dengan tadi ya Bu Rahel sempat disampaikan bahwa di masa remaja ini itu kita sudah orang tua perlu ada yang namanya istilahnya otoritasnya mulai berkurang begitu ya Bu Rahel ya, menurun begitu. Nah, ada orang tua yang mungkin khawatir nih Bu Rahel, begitu ya. Kalau misalnya demikian, nanti takutnya anak nih jadi beralasan gitu untuk tidak menurut karena merasa sudah besar, nggak perlu diatur-atur lagi, begitu ya. Nah, bagaimana jika menghadapi hal ini? Sedangkan mungkin dilihat anaknya ada hal-hal tertentu yang memang masih perlu diatur atau diingatkan mungkin. Nah, kira-kira bagaimana nih Bu Rahel menghadapinya? Sip, terima kasih. Pertanyaannya bagus dan sangat aplikatif ya. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan di depan, kita itu yang adalah standar ideal. Tapi tetap kita harus melihat ke situasi real time kita di rumah.
gitu. Nah, kita harus melihat mana yang masih perlu pendampingan, mana yang sudah bisa dilepas. Itu kita harus pisahkan gitu. Jangan pas di sini oh iya peran orang tua udah harus mundur. Seharusnya memang sudah mundur, tapi kita lihat lagi ke depan. Di depan anak-anak kita, oh masih harus didampingi, berarti pendampingan masih tetap. Tapi di dalam pikiran kita tetap ini masanya kita sudah mulai melonggarkan ikat pinggang gitu. Berarti caranya bukan seperti dulu lagi, tapi udah ada diskusi. Nah, di sini juga selain orang tua melonggarkan ikat pinggang, anak-anak yang ada di sini mudah-mudahan ya, nah ketika orang tua melonggarkan ikat pinggang, berarti itu salah satu tanda bahwa orang tua udah mulai percaya sama kalian. Nah, ketika orang tua percaya sama kalian, ambil kepercayaannya, pegang kepercayaannya, buat komitmen saya bisa dipercaya, gitu. Nah, kalian anak-anak mau kan begitu kan? Saya bisa dipercaya mama, saya bisa dipercaya mami, ibu, bunda, dan lain-lain, ayah, ya, saya bisa dipercaya. Oke, kalau begitu tunjukkan gitu. Jadi ketika sudah dilonggarkan, kalian tunjukkan kalau kalian komitmen juga dengan apa yang tadi kalian udah dibuat bersama-sama orang tua dari plannernya gitu. Mulai dari hal-hal yang kecil seperti itu, sehingga diri kita ini keluar tuh auranya, semangatnya, beraninya, percaya dirinya menuju sesuatu yang benar. Ya, kita tujuannya yang benar. Jangan udah dilonggarin, oh aku bisa semaunya, kayak tadi ya, ada kekhawatiran itu. Tidak, tapi ketika sudah dilonggarkan, anak-anak ambil kepercayaannya. Saya mau menuju sesuatu yang benar. Nah, keterampilan hidup saya makin baik, jujur, bertanggung jawab, berani, gitu. Ke arah sana pikirannya. Ke arah sana pikirannya. Jadi, pikiran-pikiran yang destruktif mulai ditinggalkan. Jadi kita pada saat orang tua ngasih kepercayaan, anak-anak yuk kita punya pikiran yang membangun bahwa saya arahnya adalah ke arah kejujuran, saya arahnya ke arah kemandirian, tanggung jawab. Saya ada di penabur, penabur pengen saya menjadi punya karakter best. Nah, lakukan itu, gitu. Ya, jangan balik lagi ke mau main lagi, enggak. Kalau udah maju, keep going, terus maju terus maju terus. Jangan kasih mundur diri kita. Gitu ya anak-anak ya. Jadi mama papa terus bisa maju, kamu juga maju. Mama papa maju, kamu bisa maju. Akhirnya jadi deh manusia dewasa yang tough tadi. Ya, bisa jadi penabur juga nanti suatu saat nanti. Oke, gitu. Iya. Baik, terima kasih Bu Rahel. Jadi Iya. kuncinya ada diskusi tadi Bu Rahel ya. Betul. Diskusi dan anak terbuka ya. Iya, Terbuka, jujur juga. Sudah bisa mandiri atau tidak, atau masih perlu dibantu, diingatkan, dibimbing oleh orang tua. Begitu mungkin Bu Rahel ya. betul, Baik. pendampingan. Iya, pendampingan. Nah, Bu Rahel, ini pertanyaan yang berikutnya, yang kedua dan ketiga ini mungkin agak mirip, saya bacakan ya Bu Rahel ya. Bagaimana orang tua bisa membantu anak supaya fokus saat PJJ, tidak sambil buka YouTube atau main game. Padahal di waktu yang sama, orang tua tidak bisa selalu mengawasi karena juga sedang WFH. Nah, atau ini yang kalau yang ketiganya agak mirip-mirip sedikit mengenai mengawasi juga nih Bu Rahel. Bagaimana mensejajarkan diri dengan anak di masa stay at home ini tanpa seperti mengawasi anak. Jadi mungkin maksudnya kalaupun orang tuanya bisa mengawasi begitu ya, tapi gimana ya supaya anak tuh nggak merasa kayak lagi diawasin gitu. Sehingga memang lebih berasa yang tadi mungkin Bu Rahel ya, saran dari Bu Rahel kan sudah mulai remaja, sudah seperti teman begitu. Nah ini mungkin Bu Rahel soal pengawasan dan juga bagaimana supaya anak juga nyaman. Iya, silakan Bu Rahel. Pertanyaan kedua tentang YouTube-an ya, supaya anak YouTube. Nah, sekarang itu nggak bisa dihindarkan kalau saya bilang. Banyak banget yang konseling tentang YouTube, terus main gitu. Itu nggak bisa dihindarkan. Nah, kalau sesuatu yang nggak bisa dihindarkan berarti kita
adaptasi, kita terima gitu. Ini kan bukan di sekolah ya. Di sekolah dia bisa ngobrol, bisa lihat, bisa ada kanan kiri ada teman-temannya. Ini kanan kiri tembok gitu misalnya. Kanan kiri nggak ada orang. Oh, ya, maaf Bapak Ibu, mungkin Terpental Bu Olive. iya jaringannya Bu Rahel. Iya. Kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu proses yang kita perlu terima Bapak Ibu ya di masa pembelajaran online, di masa WFH seperti sekarang. Ini ya anak-anak ya. Tiba-tiba ya. Iya. Mungkin tiba-tiba saya juga bingung kok hitam tiba-tiba ya. Iya, betul. Saya akan berangkat. Jadi seperti itu. Ini ya yang akan kita dapetin nih, pas banget nih. Jadi mungkin aja anak-anak akan seperti ini. Jadi ketika saya nggak ngapa-ngapain tiba-tiba hitam gitu. Nah, orang tua, "Ma, ini gimana nih, Ma? Hitam gitu tiba-tiba." Nggak ada. Nah, jangan langsung judge ke anak. Kamu ngapain? Kamu mencet-mencet apa gitu? Enggak. Terima. Oh iya, hitam ya. Ya udah nanti Mama coba WA ke Miss-nya keluar sebentar gitu. Nah, nanti aku akan mencoba masuk lagi gitu. Jadi tidak ada judgement. Nah, seperti ini. Jadi memang ini yang keadaannya yang dialami oleh anak-anak kita gitu. Ketika kita judgement, dia akan ngapain perasaan? Kok tiba-tiba hitam gitu. Nah, seperti yang YouTube tadi juga gitu. Jadi aku cuma lihat YouTube tapi fokus aku tetap ke sekolah kok Mama gitu. Terus dilihat pelajarannya dia mampu menjawab, oke gitu. Tapi kalau ketika dia tidak mampu menjawab, gurunya ada informasi dari guru ya, menginformasikan anak ini anak Bapak sulit untuk menjawabnya, ada apa? Oh, berarti YouTube yang mempengaruhi, baru itu yang ditelaah. Kenapa? Ada apa? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Gitu juga, gitu dulu. Gitu. Dengan proses pembelajaran gitu. Jadi jangan kita ke YouTube-nya langsung, tapi kenapa dia ber-YouTube-an, melakukan hal lain di saat PJJ. Jadi kita tetap children center, kuncinya itu jawabannya. Children center, tanya dulu ke anak kita. Ketika anak kita melakukan hal yang tidak benar atau tidak sesuai aturan, ada apa di dalam dirinya? Gitu. Mungkin ada masalah, dia lagi kesel, dia lagi nggak suka sama temennya nih, temen aku nih yang aku keselin nih lagi ngomong nih, aku nggak mau gitu misalnya. Bisa jadi gitu. Jadi kita ada lebih bijaksana nanya, kenapa kamu YouTube-an gitu, sampai nggak bisa menjawab pertanyaan loh gitu. Kalau kamu bisa jawab pertanyaan sih nggak masalah, tapi ini masalahnya ada informasi kamu nggak bisa jawab pertanyaan, ada apa gitu. Nanti bisa minta waktu sama guru BP ya untuk konsultasi bertiga kan bisa virtual ya kan gitu. Jadi minta waktu seperti itu. Nah, sama wali kelas seperti itu. Jadi ini waktunya untuk bersinergi gitu. Jadi kalau misalnya YouTube tapi nggak ada masalah apapun memberi dampak di prestasi dan pemahaman perilaku dan berpikir, saya rasa ikutin aja gitu. Tapi kalau ada masalah dalam hal berpikir dan berperilaku, itu yang perlu pendampingan gitu, dipilah seperti itu. Terus yang ketiga tadi apa ya Bu Alif ya pertanyaannya? Gimana supaya kita mungkin kan ingin melihat gitu ya anak selama PJJ maka seperti apa. Tapi bagaimana supaya bisa terasa sejajar tanpa anak merasa diawasi ya. Nah, salah satu kuncinya mungkin yang bisa diterapkan, ini praktis, tadi daily planner. Gitu. Ketika kita kasih daily planner dia buat belajar, nah, yang ngawasin dia ada dirinya sendiri, kan gitu kan, berjiwa kepemimpinan. Gitu. Dia memimpin dirinya sendiri. Jadi bukan orang tua yang ngawasin. Orang tua cukup pertamanya kayak gini. Kita berdinamika, berdiskusi, membuat daily planner. Daily planner jadi itu adalah komitmen kita ya, nak, gitu. Tempel. Nah, nanti yang mengawasi diri sendiri, aku udah belum ya sekarang jam segini nih. Oh, aku harusnya ini ya, Ma ya, gitu. Lama-lama tidak diawasi.
kita mengawasinya mungkin bertanya, gimana jam segini kamu lagi ngapain harusnya ya? Gitu. Jadi bukan suruhan, kamu harusnya tidur loh, gitu misalnya. Tapi udah ke jam segini kemarin kita buat, kamu harusnya ngapain ya nak? Bu ya aku tidur siang mami. Oke, tidur siang silakan. Gitu. Ada yang mau dikompromiin, tapi aku belum mau tidur nih. Oke nggak apa-apa. Tapi tidur malamnya lebih cepat ya. Nah, gitu juga nggak apa-apa. Jadi itulah kehidupan ya Bapak Ibu ya, dinamis gitu. Ada standarnya, ada idealnya, tapi tetap ada poin kompromi dan komitmen di dalamnya. Gitu. Jadi tetap supaya kita nggak keluar jalur, kita harus punya standar. Tapi jangan lupakan ada kompromi dan komitmen. Gitu. Itu supaya kita anak-anak nggak merasa diawasi, lihat aja, tanya. Hari jam segini harusnya apa? Seperti itu, Bu Olive. Ya, baik. Terima kasih Bu Rahel. Ini pertanyaan jadi semakin bertambah Bu Rahel ya yang masuk. Nah, kita waktunya mungkin 5 menit lagi. Tapi ini masih ada pertanyaan yang mungkin yang kelima dulu Pak Indra. Nanti yang pertanyaan yang keempatnya kita sambung dengan yang ada di WA. Ada pertanyaan demikian Bu. Umur berapa anak sebaiknya tidur terpisah dengan orang tua? Bagaimana caranya agar anak mau tidur di kamarnya sendiri? Artinya ini kan ada kemandirian yang hendak dibangun ya Ibu ya. Nah mungkin bisa sekalian juga nih Bu Rahel, ada yang bertanya juga bagaimana supaya kita memberikan reward pada anak untuk kedisiplinan begitu ya, tapi tidak terkesan menjadi suap. Nah kira-kira itu bagaimana Bu Rahel? Silakan. Aduh, pertanyaannya bagus-bagus banget dan aplikatif dan sesuai dengan materi. Ini keren banget. Ya, inilah yang diharapkan ya, orang tua semakin apa ya, semakin fokus kepada anak-anak gitu. Terus dinamika di lingkungan sendiri jadi banyak ya. Nah, umur berapa anak sebaiknya tidur terpisah? Nggak ada batasan usia, Ibu. Kalau kita mengacu pada orang barat, dari bayi udah dipisah gitu ya. Tapi kita lihat kesiapan anak gitu. Ya misalnya udah SMP nih, udah mau udah ada menstruasi atau mimpi basah seperti itu udah ada gitu ya. Udah ada perkembangan seks sekunder, udah waktunya dipisah. Oke. Tapi tetap setiap melakukan kebiasaan baru ada training ya, ada trainingnya gitu. Jadi pisah dulu sebentar, 3 hari, 4 hari, nanti lama-lama seminggu, atau aku belum bisa ditinggal, oke dipijit-pijit dulu. Jadi jangan langsung kamu udah gede pisah langsung. Stres anaknya juga ya. Jadi nggak ada batasan usia. Kita mau mulai dari kelas 4 SD boleh, kelas 3 SD boleh, tapi tetap ada training sampai dia siap. Gitu. Yang paling penting adalah trainingnya, mulai dari kapanpun aja boleh, gitu. Yang paling kan standarnya tetap ya, dia sudah mengalami perkembangan seks sekunder, itu standar sebenarnya, gitu. Udah besar, gitu, udah mulai punya privacy sendiri, gitu ya, itu remaja, itu boleh jadi standar. Oh sekarang udah mulai harus terpisah tidurnya. Tapi mulainya dari kapan? Mau dimulai dari kelas 4 boleh. Yang paling penting kuncinya adalah training tadi. Biasakan, fun, happy. Dia lama-lama jadi enjoy sama lingkungannya, kamarnya sendiri. Udah bisa di kamarnya sendiri, silakan. Gitu. Nah, ada lagi, terusannya. Otoritas kamar, orang tua, rumah, bukan anak. Jadi kamarnya tetap nggak boleh dikunci, yang kayak gitu tetap harus dipegang, gitu. Kalau mentang-mentang udah kamarnya sendiri, dibiarin di kamarnya, nanti tidak terkelola, jadi nggak disiplin lagi, nilai-nilainya hilang lagi. Jadi tetap yang dipegang nilai-nilainya. Gitu. Baik. Jadi tetap ada otoritas orang tua untuk ada hal-hal yang masih dalam pengawasan, pengaturan ya. Iya. Wah ini jadi memancing pertanyaan yang lain nih Bu Rahel ya. Waktu tidur anak sebaiknya berapa jam? Kemudian batasan bermain game per hari. Ya, mungkin Bu Rahel boleh. Oke. Nah, waktu tidur anak, kemarin saya baru webinar sama dokter anak kebetulan. Ini jadi pengalaman ya dari ahli expert. Bukan saya ahlinya, tapi langsung ke dokternya.
waktu tidur anak sebenarnya yang paling bagus itu jam 8, jam 9 malam gitu sebenarnya. Tapi ada tidur siang. Nah, masalahnya semakin anak besar, semakin jarang mau tidur siang. Ya kan? Bener kan? Gitu. Anak-anak makin gak mau tidur siang. Nggak masalah. Jadi, di situ kata dokternya juga tidak ada patokan. Gitu. Untuk tidur siang atau tidak. Yang penting adalah kualitas tidur malam. Bukan tidur siangnya. Gitu. Kalau tidur siangnya mau tidur ya boleh. Tapi kalau enggak, tidur malamnya harus berkualitas. Nanti kalau tidur siang anak saya malamnya nggak tidur, nah itu malah jadi membuat ritme biologisnya dan keteraturan tadi plannernya jadi berantakan, bangunnya kesiangan dan lain-lain. Jadi yang paling penting adalah di situ intinya adalah kualitas tidur malam. Ya anak-anak ya, tidur malam harus berkualitas. Kalau kamu nggak tidur siang, tidur malamnya harus lebih dulu jam 8 gitu. Kalau tadi jam 9 nggak tidur siang berarti jam 8 udah mulai masuk kamar gitu. Iya. Seperti Jadi itu, Kak. total berapa jam tadi Bu Rahel? 8 jam. 8 jam ya. 8 Baik. jam. Kalau untuk main games bagaimana Bu Main game. Rahel? Supaya Nah, tidak membahayakan mata juga, supaya bisa fokus. sebenarnya ini harusnya ke dokter mata, tapi kebetulan suami saya juga dokter mata, jadi ini ilmu ya yang saya dapatkan. Jadi mata dengan gadget sebenarnya 2 jam. Karena kamu sudah PJJ itu beberapa jam di gadget, usahakan kalau istirahat tutup, benar-benar tidak melihat ke gadget atau tidak ngobrol sama teman. Jadi istirahatin mata kalian gitu. Nah, main game setelah itu sebenarnya 2 jam sehari gitu. Dengan catatan ada 20 ya. 20 detik istirahat, ya 20 menit istirahat, terus 20 ngeliat, jaraknya juga 20 cm kayak gitu. Ingat itu. Jadi kalau kalian mau 2 jam berarti setelah 2 jam tersebut ada 20 menit untuk istirahatin mata. Jangan langsung ke gadget terus gitu. Harus ada time untuk istirahat mata. Misalnya merem atau lihat jauh gitu ya, 20 meter, lihat ke depan gitu, ke jalan atau lihat ke langit, lihat biru gitu. Nah, itu 2 jam minimal. Maksimal untuk main gadget sebenarnya per hari. Ya. Terima kasih Bu Rahel. Wah, Bapak Ibu sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, tapi mungkin karena waktu kita terbatas, nanti akan dicoba dijawab. Saya akan teruskan ke Bu Rahel untuk nanti Bu Rahel bisa jawab. Nanti saya kembalikan lagi ke orang tua yang bertanya lewat WA. Iya, baik Bapak Ibu orang tua, ya sayang sekali waktu kita terbatas, maka kita akan melanjutkan aktivitas kita ke sesi berikutnya. Namun sebelumnya kalau boleh kita simpulkan bersama-sama ya Bapak Ibu dari webinar kita hari ini, Together We Can. Di sini kuncinya yang terpenting adalah bagaimana kita belajar, baik anak maupun orang tua, menerima ya, menerima keadaan yang ada, menerima dan juga jujur dengan apa yang kita rasakan. Ya, anak-anak maupun juga orang tua ya, Bu Rahel ya. Orang tua bisa menyampaikan pendapat dan pikirannya tentang anak-anak, saran-sarannya. Demikian juga anak-anak menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, begitu ya, apa kesulitan yang dialami. Jadi menerima, kemudian dengan sikap positif kita berdiskusi, begitu ya, berdiskusi untuk bagaimana langkah selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menghadapi bersama-sama dengan sikap yang positif ya tadi Bu Rahel ya. Jadi tidak langsung menjudge, tidak langsung menyalahkan, tapi kita terima dulu, kita mengerti, sadari ya, ini anak seperti ini merasanya, orang tua seperti ini merasanya, dan bagaimana kita bersama-sama mendiskusikan keputusan atau kesepakatan yang akan dijalani. Baik Bapak Ibu dan Bu Rahel, ya mungkin ada closing statement dari Bu Rahel, silakan Bu Rahel. Oke, anak-anak, mama papa, dan semua yang ada di sini, guru-guru yang dikasih oleh Tuhan Yesus semuanya, ingat pada saat masa penyesuaian
segala macam proses life skill adaptasi itu bukan gift. Itu harus dilatih. Dilatihnya ada unsur-unsur yang harus kita tanamkan, yaitu kerjasama gitu antara orang tua dan anak gitu. Nah, orang tua sebagai observer, anak-anak sebagai yang mengambil komitmen tersebut dari orang tua, menjaga kepercayaan. Jadi kita semua punya peran yang harus kita kerjakan bersama-sama, tidak sendirian. Karena ini bukan gift, nggak tiba-tiba bisa gitu, nggak. Kita harus latih sampai terampil. Gitu. Boleh. Iya, baik. Terima kasih Bu Rahel. Ya, Bapak Ibu, mari kita sama-sama semua memberikan applause, boleh dengan reaction, boleh dengan langsung secara langsung ya, Bapak Ibu. Ya, baik. Dengan demikian sesi webinar kita sudah selesai. Kita akan lanjut ke acara berikutnya. Saya serahkan kembali ke Pak Oliver. Silakan Pak Oliver.